Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bersyukur pada Allah, alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat, dan alhamdulillah sekarang kita sudah memasuki bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-183, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini menceritakan tentang kewajiban puasa yang diwajibkan untuk umat Islam. Kita sudah maklum bahwa puasa adalah al-imsaku min muftirat min tulu'il fajri hatta ghurubi syamsi. Jadi puasa itu adalah menahan diri dari yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Nah, insya Allah pada kesempatan ini kita akan mengingat kembali terkait dengan puasa. Kebetulan kita masih dalam hari-hari awal berpuasa di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kita semua. Nah, puasa itu kalau kita lihat sejarah mulai diwajibkan di bulan Sya'ban tahun kedua Hijrah. Nah, ini sebagaimana tercantum tadi di ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-183. Nah, sebenarnya kalau kita baca terjemahan ayat tersebut, bahwa puasa itu telah diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. Bahkan umat dari Nabi Adam gitu ya, dari Nabi Adam juga puasa ini memang sudah diberlakukan. Termasuk di zaman Nabi Musa, maksud saya di zaman Nabi Musa puasa itu sudah diwajibkan, yaitu puasa yaumil bid 3 hari plus puasa Asyura. Nah, sahabat sekalian, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan sedikit mengingat kembali tentang rukun puasa. Nah, rukun puasa itu sebagaimana yang kita sudah pelajari dari guru-guru kita, bahwa rukun puasa itu ada 2. Yang pertama adalah niat, kemudian yang kedua menahan diri dari yang membatalkan puasa. Nah, niat itu sendiri adalah ungkapan bahwa kita akan melakukan sesuatu ya. Nah, itu dikatakan niat. Jadi niat itu terbagi 3. Yang pertama adalah tabyid, bahwa niat itu harus dibaca malam hari, bukan dibaca siang hari. Makanya ketika kita lepas taraweh biasanya dibimbing oleh para imam untuk berniat, karena yang kita pelajari bahwa niat itu harus diucapkan sebelum terbit fajar. Nah, yang kedua, niat itu harus ta'yin. Ta'yin itu artinya disebutkan. Kita tahu bahwa niat itu sebenarnya masalah hati, tetapi akan lebih afdol disebutkan. Misalnya, saya niat puasa Ramadan esok hari. Itu kalau menggunakan bahasa Indonesia, karena Allah Ta'ala. Nah, itu ta'yin, disebutkan. Kemudian yang ketiga, niat itu harus tikrar. Apa itu tikrar? Nah, tikrar itu diulang setiap hari atau setiap malam.
ya. Karena terkait niat ini ada dua pendapat gitu ya. Yang pertama yang disampaikan Imam Malik, bahwa kalau menurut Imam Malik niat itu cukup 1 kali di awal bulan Ramadan. Kemudian apa alasannya? Karena puasa Ramadan itu menjadi satu kesatuan, sehingga dari tanggal 1 sampai tanggal 30 misalnya ya, niat ini cukup sekali. Itu menurut Imam Malik. Nah, sedangkan menurut Imam Syafi'i, puasa Ramadan 1 bulan itu niatnya harus tikrar setiap malam. Karena puasa dari tanggal 1 sampai 30 itu bukan merupakan satu kesatuan, tapi masing-masing hari terpisah. Contoh, ketika ibu-ibu misalnya dalam 1 bulan itu 7 hari datang bulan, maka yang 7 hari itu ya batal puasanya, bahkan haram berpuasa gitu kan ya. Nah, kemudian yang 23 harinya ya puasanya tetap jalan. Artinya puasa itu berdiri sendiri dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Jadi perbedaan pendapat ini sungguh indah gitu ya. Sehingga kita ini kalau misalnya lupa niat, maka kita sudah berniat misalnya di awal bulan niat puasa sebulan penuh. Tetapi kalau menurut Imam Syafi'i harus tikrar setiap hari, karena masing-masing puasa harian itu adalah berdiri sendiri. Jadi kesimpulannya bahwa ketika kita lupa niat, nah kita berarti gunakanlah mazhab dari Imam Malik ya. Jadi cukup di awal, tetapi akan lebih afdal lagi kalau niat itu ditikrarkan setiap malam dan sebelum terbit fajar. Nah, itu teman-teman terkait rukun puasa. Jadi tadi ada 2. Yang pertama niat, di mana niat itu harus diucapkan malam hari sebelum terbit fajar batasnya. Tetapi kalau misalnya sesudah sholat subuh baru niat, itu maka puasanya tidak sah. Tetapi kalau memang lupa, tadi kembali kepada mazhab Imam Malik bahwa niat itu cukup sekali di awal. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.